Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas materi tentang pengenalan bahasa alami dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke materi pertama. Untuk yang selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan pentingnya pengetahuan dalam memahami bahasa alami. Yang kedua ada menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh NLP. Yang ketiga ada memproses sintaksis dalam struktur kalimat. Yang keempat ada memahami konsep grammar dan parser. Dan yang terakhir ada menjelaskan automated translation network sebagai mode pesaing dalam NLP. Sekian dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dela Oktaviani dengan NIM 22110411. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu peranan pengetahuan dalam bahasa. Yang pertama yaitu ada definisi pengetahuan dalam NLP. Pengetahuan dalam NLP mencakup pemahaman terhadap arti kata atau semantik, susunan kata dalam kalimat atau sintaksis, serta makna berdasarkan konteks atau pragmatik. Pengetahuan ini memungkinkan komputer membedakan antara kalimat yang bermakna dan yang tidak. Tanpa pemahaman tersebut, komputer hanya melihat kalimat sebagai rangkaian kata. NLP membutuhkan lebih dari sekedar pemrosesan teks, ia memerlukan pemahaman. Inilah alasan mengapa pengetahuan menjadi fondasi dalam membangun sistem NLP. Mesin yang memahami pengetahuan dapat menganalisis bahasa lebih akurat. Yang kedua ada jenis pengetahuan, yaitu ada pengetahuan sintaksis, menjelaskan aturan urutan kata dalam kalimat seperti subjek, predikat, dan objek. Yang kedua ada pengetahuan semantik, yaitu mengenali arti kata atau firasa dan hubungannya dalam konteks kalimat. Yang ketiga ada pengetahuan dunia, yaitu membantu memahami hal-hal umum seperti nasi adalah makanan atau air bisa diminum. Ketiga jenis pengetahuan ini bekerja bersama dalam proses NLP. Tanpa sintaksis, kalimat tidak bisa diproses secara gramatikal. Tanpa semantik dan konteks, makna bisa salah dipahami oleh sistem. Yang ketiga, ada peran dalam proses NLP. Pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk membantu sistem mengenali dan memproses kalimat secara logis. Misalnya, dua kalimat dengan kata sama bisa berbeda makna jika susunannya berbeda. Sistem menggunakan pengetahuan untuk menandai mana subjek, predikat, dan objek. Dengan ini, mesin bisa tahu bahwa saya makan nasi lebih benar dari nasi makan saya. Tanpa pengetahuan ini, sistem hanya membaca teks tanpa pemahaman struktur. Pengetahuan menjembatani antara kata yang dibaca dan makna yang dimaksud. Yang terakhir ada contoh dalam kode. Dalam kode Java, pengetahuan diterapkan melalui metode isSubject dalam kurung, isPredikat dalam kurung, dan isObject dalam kurung. Metode ini digunakan untuk mengenali komponen kalimat berdasarkan daftar kata tertentu. Contohnya, saya dan dia dikenali sebagai subjek, makan dan minum sebagai predikat, nasi, roti, dan air dikenali sebagai objek dari tindakan tersebut. Fungsi ini menunjukkan bagaimana mesin mengandalkan pengetahuan dasar untuk menganalisis struktur kalimat. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu masalah bahasa alami. Yang pertama ada ambiguitas. Ambiguitas terjadi ketika satu kata memiliki lebih dari satu makna. Contoh kata bisa dapat berarti racun ataupun mampu. Tergantung konteksnya, komputer sulit membedakan tanpa makna pemahaman konteks kalimat. Ambiguitas sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Masalah ini mempersulit sistem NLP dalam menentukan interpretasi yang tepat. Diperlukan pendekatan semantik lanjutan untuk menyelesaikannya.
Yang kedua ada struktur yang kompleks. Bahasa alami tidak selalu mengikuti pola tata bahasa yang kaku. Kalimat seperti saya, roti, makan mungkin dipahami manusia, tapi salah menurut struktur NLP. Mesin cenderung memerlukan urutan yang teratur seperti subjek, predikat, lalu objek. Struktur bebas membuat pemrosesan oleh mesin menjadi lebih sulit. Pemahaman konteks sangat dibutuhkan untuk menangani struktur yang fleksibel. Namun, sistem NLP dasar belum cukup tangguh untuk hal ini. Yang ketiga ada variasi bahasa dan sinonim. Manusia sering menggunakan sinonim dan variasi kata untuk hal yang sama. Contoh, air putih dan minuman. Dapat merujuk pada satu konsep, namun sistem hanya memahami kata yang sudah terdaftar ataupun diajarkan. Hal ini membuat NLP kurang fleksibel jika tidak dilatih dengan cukup data. Tanpa kamus sinonim, banyak kata dianggap tidak dikenal. Pengenalan sinonim penting untuk meningkatkan akurasi interpretasi. Yang keempat ada konteks dan intonasi. Mesin belum mampu memahami nada bicara, ekspresi, ataupun konteks sosial. Kalimat seperti kerja kamu bagus ya bisa bermakna pujian ataupun sindiran. Manusia memahami makna lewat intonasi dan situasi. Kalau mesin tidak. NLP tradisional hanya memproses teks literal, bukan emosional. Ini menjadi batasan besar dalam memahami komunikasi alami. Penggabungan NLP dengan AI multimodal masih dibutuhkan untuk hal ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Sahira Damayanti dengan NIM 221102770. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses sintaksis. Yang pertama ada definisi sintaksis. Sintaksis adalah studi tentang susunan kata yang membentuk kalimat yang benar secara tata bahasa. Dalam NLP, sintaksis berperan untuk memastikan struktur kalimat mengikuti aturan bahasa. Kalimat seperti saya makan nasi dianggap benar karena mengikuti pola subjek, predikat, dan objek. Struktur yang benar memudahkan mesin memahami peran tiap kata. Tanpa analisis sintaksis, mesin tidak bisa membedakan kalimat sah dan tidak sah. Sintaksis menjadi tahap penting sebelum menganalisis makna kalimat. Yang kedua ada tahap tokenesis. Tokenesis adalah proses memecah kalimat menjadi kata-kata individu atau token. Dalam kode string array tokens sama dengan kalimat titik split, kurung buka, backslash s plus, kurung tutup titik koma, menggunakan spasi sebagai pemisah. Contoh, saya makan nasi menjadi saya, makan, nasi. Proses ini membuat kalimat bisa dianalisis secara lebih terstruktur. Tanpa tokenesis, sistem tidak bisa mengenali elemen penyusun kalimat. Tokenesis adalah langkah dasar dari semua proses NLP lanjutan. Tokenesis adalah langkah dasar dalam sebuah proses NLP lanjutan. Yang ketiga ada post-tagging atau part of speech. Post-tagging adalah proses menandai jenis kata seperti subjek atau PRP, predikat atau VB, dan objek atau NN. Fungsi getPostTag token akan mengembalikan jenis kata sesuai daftar yang ditentukan. Contoh, saya sama dengan PRP, makan sama dengan VB, nasi sama dengan NN. Tujuan utamanya agar sistem tahu peran kata dalam struktur kalimat. Post-tagging membantu dalam parsing dan pemahaman konteks kalimat. Tanpa ini, semua kata akan dianggap sama oleh mesin. Yang keempat ada penerapan dalam kode. Program melakukan loop terhadap setiap token dan menampilkan hasil taggingnya. Contoh kode for string, token titik 2 tokens, buka kurung kurawal, system.print, buka kurung kutip, garis strip, spasi kutip tambah, token tambah kutip spasi, tambah kutip spasi, panah kutip tambah, getPostTag, buka kurung, tutup kurung kurawal. Hasilnya berupa daftar kata dan jenisnya. Misalnya, makan sama dengan predikat. Ini menunjukkan bagaimana analisis sintaksis diimplementasikan secara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Kurnia Wiguna dengan NIM 2211046. Saya akan menjelaskan atau mengedukasi tentang grammar dan parser. Yang terdiri dari 4 poin, yaitu poin pertama ada pengertian grammar, yang kedua ada parsing, yang ketiga pendekatan rule base, dan yang keempat adalah grammar check output. Oke, yang poin pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian grammar. Nah, apa itu grammar? Grammar adalah kumpulan aturan tata bahasa yang menjelaskan bagaimana kata disusun menjadi kalimat. Nah, jadi dalam NLP itu, grammar digunakan untuk menentukan apakah struktur kalimat sudah sesuai aturan atau tidak. Nah, kemudian untuk poin kedua yaitu parsing. Nah, apa itu parsing? Nah, parsing adalah proses memeriksa dan memvalidasi struktur kalimat berdasarkan grammar. Nah, jadi dalam kode itu, parsing dilakukan dengan mengevaluasi urutan kata menggunakan ATN atau Automated Transition Network. Nah, jadi parsing akan menentukan apakah kata pertama adalah subjek, predikat, atau objek gitu ya. Jika urutan tidak sesuai, ya kalimat dianggap salah secara teknis. Oke, kemudian poin ketiga yaitu adalah pendekatan rule base. Nah, jadi untuk rule base itu berarti sistem memeriksa kata berdasarkan aturan eksplisit yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam kode digunakan logika seperti if, subject token. Nah, yang dimana untuk mengenali subjek gitu. Begitu pula untuk predikat dan objek. Aturan ini ditulis secara manual oleh programmer. Nah, pendekatan ini sederhana namun terbatas ya pada kosakata yang sudah didefinisikan ya. Untuk kelebihannya itu yaitu mudah diimplementasikan dan dipahami, namun tidak fleksibel jika dihadapkan pada bahasa yang lebih kompleks. Oke, dan poin keempat yaitu grammar check output. Nah, untuk grammar check output itu nanti program itu akan memberikan output ya, valid atau tidaknya kalimat. Jika struktur tersebut sesuai aturan grammar yang ditentukan, akan ditampilkan pesan valid gitu ya, atau biasanya ada simbol checklist gitu ya. Kalau misalnya tidak valid, ya biasanya akan memunculkan simbol X ya, atau tidak sesuai gitu ya. Gitu, jadi tergantung apa yang kita input gitu ya. Kalau inputnya valid, outputnya juga valid. Kalau inputnya tidak valid, ya outputnya juga tidak akan valid gitu ya. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Barilah dengan NIM 221106117. Sini saya akan menjelaskan tentang Automated Transition Network yang disingkat dengan ATN. Definisi ATN yaitu adalah pendekatan berbasis automata yang digunakan untuk memodelkan grammar dalam bahasa alami. Metode ini menggabungkan konsep statements dan aturan linguistik untuk parsing. ATN bekerja dengan cara berpindah antara status berdasarkan input kata. Struktur ini fleksibel dan cocok digunakan untuk mengenali pola kalimat yang beragam. ATN sering dipakai dalam LNP klasik karena mudah diimplementasikan secara logika. Tujuannya adalah mengenali struktur kalimat secara otomatis berdasarkan transisi antara status. Yang kedua yaitu komponen ATN dalam kode. Dalam kode Java, ATN diimplementasikan melalui enum state yang mempresentasikan posisi parsing. Contohnya star, subject, predikat, objek, and, dan error. Setiap kata token memicu transisi status sesuainya fungsinya. Contoh if subject token state sama dengan state subject. Transisi ini yang membentuk alur pemrosesan kalimat oleh mesin. Jika transisi tidak sesuai, sistem masuk ke error.
Yang ketiga, alur parsing. ATN memproses kalimat melalui jalur transisi start, subject, predikat, objek, and. Setiap kata harus sesuai dengan urutan tersebut agar parsing berhasil. Jika urutan atau jenis kata tidak cocok, sistem akan mengubah status ke error. Proses ini memastikan bahwa hanya kalimat yang sesuai grammar yang diterima. Sistem juga memeriksa jumlah token untuk menyelesaikan struktur kalimat. Dengan cara ini, ATN membantu memvalidasi kalimat secara otomatis. Yang terakhir yaitu tujuan ATN. ATN bertujuan untuk mengenali dan memvalidasi struktur kalimat berdasarkan aturan grammar. Dengan ATN, sistem bisa menilai apakah sebuah kalimat sesuai urutan linguistik yang benar. Pendekatan ini juga fleksibel karena dapat diatur untuk mendukung struktur yang berbeda. ATN memungkinkan mesin memahami bahasa tanpa perlu model statistik yang kompleks. Dalam konteks sederhana, ATN cukup efektif untuk memproses parsing dasar. Ini menjadikan metode ideal untuk implementasi NLP berbasis aturan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membahas studi kasus atau implementasi sederhana dari codingan Java NetBeans tentang Natural Language Processing. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dari codingan yang saya buat ini, maksudnya apa, dan beserta outputnya ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu dari input dari pengguna ya, atau dari codingan ini. Nah, jadi maksud codingan dari ini, system out sampai trim ini menjelaskan tentang nanti di output itu akan ada suatu hasil atau kata-kata yang memerintahkan kita memasukkan kalimat. Contohnya itu seperti saya makan nasi dan lain-lain yang sesuai maknanya dengan struktur kalimat tersebut gitu ya. Jadi kita itu harus memasukkan kalimat yang sesuai dengan struktur tersebut gitu. Apabila tidak sesuai dengan rules grammar yang ada di codingan tersebut, biasanya outputnya itu malah ada notif error gitu atau tidak sesuai gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ke bagian proses sintaksis ya. Nah, untuk codingan ini dari string token ya sampai system out ini menjelaskan tentang nanti di outputnya itu akan ada sebuah tagging gitu ya, yang dimana misalnya saya gitu ya, saya adalah termasuk kategori predikat, kemudian makan adalah termasuk kategori predikat, dan seterusnya gitu. Objek juga gitu ya kan, kata-katanya itu apa gitu ya, sesuai yang kita inputkan nanti gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya itu bagian grammar ATN ya. Nah, kalau ini adalah bagian transisinya ya, transisi state-nya. Jadi transisi state-nya itu diawali dengan start. Nah, kemudian dilanjut dengan state subjek. Nah, jadi untuk nanti itu kata pertamanya itu harus subjek. Kalau misalnya katanya bukan subjek, maka akan error gitu ya. Apabila error, maka tidak bisa dilanjutkan ke state yang predikat gitu ya. Nah, jadi apabila state subjeknya sudah sesuai, maka akan lanjut ke predikat. Apabila di predikat berhasil juga sesuai, maka akan lanjut lagi ke objek gitu ya. Karena di sini state-nya itu sampai objek ya. Gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang final validasi. Nah, jadi untuk final validasi ini nanti yang kita inputkan itu apakah sudah sesuai dengan rules grammar yang ada di codingan tersebut atau enggak gitu ya. Dan strukturnya apakah sesuai gitu ya. Misalnya kita memasukkan saya makan nasi. Apabila sesuai dengan rules grammar, maka sesuai. Apabila misalnya
makan saya nasi, nah maka itu kalimat tidak valid gitu ya. Nah jadi maksud dari final validasi codingan yang saya di blok biru ini menjelaskan tentang final validasinya ya, seperti itu. Nah kemudian nah di sini untuk yang terakhir ini grammar rulesnya ya. Jadi kita itu ketika memasukkan kalimat di outputnya itu harus sesuai dengan grammar yang ada di sini. Gitu. Misalnya di sini ada saya makan nasi, dia minum roti. Nah, maka di inputannya tersebut harus sesuai kata-kata yang ada di sini ya. Dengan grammar rules yang ada di codingan ini gitu. Jadi kalau misalnya melenceng dari kata-kata ini, maka tidak sesuai grammar rules dan akan ada notif error atau misalnya kalimat tidak sesuai gitu ya. Dan sekarang langsung aja kita ke outputnya ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan tulis saya makan nasi. Nah, maka di sini outputnya seperti ini ya. Nah, ini saya makan nasi. Nah, di sini untuk proses sintaksisnya itu yang ini ya. Nah, yang tadi saya maksudkan itu proses sintaksis itu seperti ini. Nah, dan ini validasinya ini. Gitu, baru aja tadi saya dijelaskan ya tentang validasi. Ini yang saya maksud ya. Jadi, yang saya masukkan input itu valid karena sesuai dengan grammar rules yang saya inputkan gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana apabila yang diinputkannya itu tidak sesuai ya. Misalnya saya makan mie. Nah, maka di sini proses sintaksisnya itu tidak dikenali ya. Gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan grammar rules yang saya singgung tadi di codingan tadi gitu ya. Karena tidak ada kata mie di grammar rules tersebut gitu ya. Gitu. Dan juga kalimat juga tidak valid gitu ya. Struktur salah gitu ya. Kenapa salah? Karena ya si objeknya itu ya beda. Tidak sesuai dengan grammar rules-nya ya. Gitu. Jadi mungkin sekian studi kasus atau implementasi dari codingan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa alami adalah komponen esensial dalam interaksi manusia dengan komputer. Dalam kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami atau NLP menjadi salah satu cabang penting yang terus berkembang. Tantangan seperti ambiguitas, konteks, dan variasi bahasa menjadi hambatan utama dalam NLP. Tetapi dengan pendekatan berbasis pengetahuan, grammar, parser, dan model seperti ATN, komputer dapat lebih baik dalam memahami dan merespons bahasa manusia. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi wawasan baru dan bermanfaat ke depannya. Terima kasih dan mari kita terus belajar dan berkembang bersama.